Senang bisa bersama dengan saudara pada saat ini dan harapan saya saudara selalu dalam keadaan penuh dengan kegembiraan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa saudara alami. Saudara, manusia sering bertanya-tanya bagaimana caranya saya bisa mengenal Tuhan. Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan manusia. Oleh karena itu, dengan berbagai cara manusia berusaha untuk bisa mengenal dan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, melalui acara figur ini, saya ingin membuka sebuah rahasia besar tentang bagaimana cara manusia dapat mengenal dan berkomunikasi dengan Tuhan. Mari, jika saudara ingin tahu, terus ikuti pelajaran berikut ini. Saudara, seorang anak kecil dengan begitu polosnya bertanya kepada neneknya, "Nek, kenapa di mata nenek kok ada warna putihnya? Apakah mata nenek kena penyakit?" Sang nenek yang mendapat pertanyaan yang masih sangat polos dan tidak pernah diduga juga kalau cucunya akan bertanya seperti itu, dengan lembut menjelaskan kepada cucunya, "Mata nenek tidak sakit, tetapi semua mata manusia pasti ada putihnya." Ya, mungkin si anak belum pernah berkaca begitu, belum pernah melihat, belum pernah memperhatikan. Tapi dia bisa memperhatikan apa yang dilihat di mata neneknya. Kemudian dia penasaran, "Loh, kok bisa, Nek?" Nah, untuk mengobati rasa ingin tahu sang cucu, kemudian sang nenek menceritakan sebuah dongeng. Ini sebuah dongeng ya. Ceritanya begini. Zaman dahulu kala, manusia dan Tuhan itu bisa saling melihat dan bertegur sapa. Manusia bisa melihat Tuhan dan menganggap Tuhan itu sebagai sahabatnya. Jadi mereka hidup bersama-sama. Namun suatu saat manusia melakukan kesalahan karena telah melanggar perjanjian dengan sang Tuhan yang dianggap sebagai sahabatnya. Nah, sebagai hukumannya, sang Tuhan menaruh sesuatu pada mata si manusia itu. Dan tahu akibatnya? Akibatnya manusia tidak bisa melihat Tuhan lagi. Karena di mata manusia dikasih warna putih. Ya, itu dongeng si nenek untuk mengobati rasa ingin tahu sang cucu. Saya ingin menceritakan kepada saudara tentang kebenaran dari kitab suci. Dan apa yang saya ceritakan bukanlah dongeng. Ya, sekali lagi. Dan apa yang saya akan ceritakan sesaat lagi bukanlah dongeng seperti yang disampaikan oleh sang nenek kepada cucunya. Saudara, setelah Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, maka Allah juga menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalamnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu kemudian ditempatkan di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Kemudian Allah memberikan aturan atau memberikan perintah bagi manusia untuk ditaati. Dan perintah itu adalah bahwa manusia boleh memakan semua buah yang ada di taman itu. Makan semuanya boleh. Tapi ada satu buah yang bernama buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Ada risiko yang harus ditanggung oleh manusia jika melanggar. Risikonya adalah
kematian. Dan setelah berselang beberapa waktu, manusia berjuang untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun suatu saat godaan datang juga kepada manusia. Manusia melanggar perjanjian yang sudah diikatnya dengan Allah. Dan sebagai akibatnya, manusia dihukum oleh Allah dan diusir dari Taman Eden tersebut. Manusia yang tadinya memiliki hubungan yang begitu akrab dengan Sang Pencipta, bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, sekarang manusia telah melanggar perintah yang diberikan. Dan manusia diusir dari hadapan Tuhan dan tidak lagi memiliki persekutuan dengan Sang Penciptanya. Manusia berjalan menurut jalannya sendiri. Manusia yang awalnya penuh dengan kemuliaan, namun kini berubah menjadi jahat. Keterpisahan manusia dengan Allah menyebabkan mereka kehilangan damai di hidup mereka. Dari kejahatan kepada kejahatan. Dan manusia juga berjuang untuk kembali kepada Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Namun hasilnya, mereka tidak pernah menemukan damai itu. Namun Allah yang penuh dengan kemurahan hati, Dia selalu mengutus suruhannya untuk memberitahukan kepada manusia tentang titah-titahnya yang harus dilaksanakan oleh manusia. Manusia yang sudah berada di bawah hukuman Allah ini selalu dan selalu saja melanggar titah-titahnya dan tetap hidup menurut keinginan hatinya. Manusia yang berdosa ini harus menerima upahnya, yaitu kematian kekal. Namun Allah yang penuh dengan cinta kasih menghendaki agar tidak ada manusia yang menerima kematian kekal itu. Allah yang dengan kuasa firman-Nya menciptakan alam semesta ini, kini harus menunjukkan cinta dan keadilannya bagi manusia yang telah berdosa. Dan firman yang sama, seperti yang dicatat di dalam kitab suci. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman yang menjadikan alam semesta itu. Allah menjadikan alam semesta dan semua isinya dengan firman-Nya. Firman ini sekarang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia ini adalah Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Sang Bapa jika tidak melalui Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, sebab Sang Bapa dan Firman adalah satu. Saudara, melalui Sang Firman inilah manusia dapat menemukan jalan menuju kepada Sang Bapa. Melalui Sang Firman inilah hukuman atas pelanggaran manusia yang berujung kepada kematian kekal diganti dengan kehidupan yang kekal. Manusia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena Sang Firman ini adalah terang dunia yang menerangi setiap jalan, agar manusia dapat sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan setiap orang yang menerima Sang Firman ini, maka dari dalam hidupnya akan memancar kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, inilah kisah bagaimana Tuhan
mencari manusia. Manusia telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah di Taman Eden. Dan manusia dan seluruh keturunannya berada di bawah hukuman dosa. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menunjukkan jalan, tetapi Dialah jalan, kebenaran, dan hidup, yang membawa setiap orang yang percaya kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal dan dibebaskan dari hukuman kematian kekal. Dialah Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, yang menciptakan alam semesta ini, mencari manusia agar manusia tidak seorang pun binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Sang Firman ini menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan yang kekal, diberikan kelepasan dari hukuman dosa. Amin. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan tentang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bagi saudara yang mempergunakan SMS, silakan kirimkan SMS saudara dengan cara tuliskan nama, spasi, figur, spasi, pertanyaan atau kesaksian saudara, dan kirimkan ke 081333777386. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.